Sebuah kota yang setiap hari dipenuhi suara bom dan tangisan. Gaza, tanah yang kini tinggal puing-puing, telah kehilangan lebih dari 20.000 anak kecil. Jiwa-jiwa polos yang seharusnya bermain, belajar, dan tertawa. Di balik angka itu ada wajah, ada nama, ada mimpi yang tak pernah sempat tumbuh. Cerita ini akan membawa kita menyusuri malam gelap Gaza, jejak kecil yang tersisa, hingga fajar yang penuh luka. Mari dengarkan dengan hati, dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda, serta dukung dengan like dan subscribe agar kisah ini tidak pernah dilupakan. Malam di Gaza turun tanpa bintang. Hanya cahaya redup dari rumah-rumah yang setengah runtuh, menyisakan bayangan muram di antara reruntuhan. Angin malam berhembus membawa bau debu, asap, dan kepedihan yang tak bisa ditutupi. Di balik tembok yang retak, seorang anak laki-laki bernama Yusuf duduk memeluk boneka lusuh adiknya. Ia berusia 9 tahun, namun wajahnya telah memikul beban yang seharusnya tak ditanggung anak-anak seusianya. Di kejauhan, suara pesawat tempur meraung seperti hewan buas yang siap menerkam. Yusuf menutup telinga, matanya terpejam rapat, namun guncangan tanah tak bisa ia abaikan. Setiap dentuman bom seolah memecahkan hatinya sedikit demi sedikit. Di sisi lain kota, ratusan keluarga mengalami hal yang sama. Tidak ada tempat yang benar-benar aman. Bahkan rumah sakit dan sekolah pun menjadi sasaran kehancuran. Gaza bukan lagi kota yang hidup. Jalan-jalan yang dulu ramai kini hanya menyisakan aspal retak dan kawat berduri. Bayangan orang-orang berjalan cepat, mencari tempat perlindungan yang nyaris tidak ada. Anak-anak kecil berlari tanpa tujuan, sebagian tanpa alas kaki, membawa potongan roti yang tersisa untuk sekadar mengganjal perut kosong. Di rumah yang sempit dan remang, Ibu Yusuf berbisik lirih sambil mengusap kepala anaknya. "Bersabarlah, Nak. Allah selalu bersama kita." Kalimat itu bukan sekadar penghiburan, melainkan doa yang ia ulang berkali-kali agar tetap kuat. Yusuf mendengar, namun rasa takut membuat dadanya sesak. Ia bertanya dalam hati, sampai kapan malam-malam kelam ini akan berakhir? Sementara itu, di bawah reruntuhan, ada tangisan bayi yang terjebak tanpa suara orang tua. Relawan mencoba menggali dengan tangan kosong, beradu dengan waktu yang kejam. Setiap menit terasa seperti hukuman. Setiap detik adalah perlombaan dengan maut. Gaza menjadi panggung penderitaan yang seakan dunia saksikan dari jauh, tanpa benar-benar menolong. Jumlah korban terus bertambah. Laporan menyebutkan ribuan anak telah tewas. Namun angka hanyalah angka. Bagi mereka yang kehilangan, setiap nama adalah dunia yang hilang. Yusuf tahu beberapa temannya sudah tidak akan pernah datang bermain lagi. Ia mengingat tawa mereka, lalu merasa hatinya kian hampa. Di langit Gaza, cahaya merah dari ledakan menjadi pertunjukan mengerikan yang terus berlangsung. Anak-anak yang masih hidup menatapnya dengan mata kosong, seakan tak lagi mengenal arti keindahan malam. Langkah kecil mereka hanya menapaki tanah yang dipenuhi pecahan kaca dan darah yang mengering. Dan di tengah malam yang penuh luka itu, suara takbir lirih menggema dari masjid yang separuh hancur. Suara itu pecah, tertahan di antara bom dan dentuman. Namun bagi sebagian hati yang masih berpegang, itu adalah tanda bahwa meski dunia seakan meninggalkan mereka, Allah tetap mendengar, meski melalui bisikan doa yang tertelan dentuman perang. Pagi di Gaza tidak berbeda dengan malamnya. Matahari terbit, namun cahayanya tertutup debu yang menebal di udara. Jalanan penuh batu berserakan, kaca pecah, dan puing bangunan yang roboh. Di antara semua itu, langkah-langkah kecil terdengar. Yusuf berjalan perlahan, menggendong adiknya yang masih bayi. Matanya sayu, namun ia berusaha tegar. Ia menuju sebuah sekolah yang kini telah berubah menjadi tempat pengungsian. Dinding-dindingnya berlubang, papan tulis masih tergantung miring, sementara lantai dipenuhi kasur tipis yang tak layak. Anak-anak duduk berdesakan, sebagian menggenggam roti kering, sebagian lainnya hanya menatap kosong. Yusuf menurunkan adiknya, lalu memandang sekeliling. Ia bertanya-tanya, apakah masih ada teman yang selamat? Di sudut ruangan, seorang relawan menyalakan lampu kecil dari baterai yang hampir habis. Wajahnya letih, namun ia tetap tersenyum tipis pada anak-anak.
Ia membagikan segelas air yang hanya bisa dibagi untuk 4 orang. Yusuf menatap air itu, lalu menyerahkannya pada adiknya. Bibirnya kering, namun ia memilih menahan. Di luar bangunan, suara sirene ambulans samar terdengar. Relawan lain berlari membawa tandu dengan tubuh kecil terbungkus kain putih. Tidak ada suara tangisan dari tubuh itu. Hanya hening, yang lebih menyakitkan dari raungan bom. Yusuf memperhatikan. Jantungnya berdebar cepat. Ia takut mengenali wajah yang terbujur kaku di sana. Seorang anak perempuan bernama Maryam duduk di samping Yusuf. Wajahnya kotor, rambutnya berdebu, namun matanya menyimpan ketabahan. "Aku kehilangan ibuku semalam," katanya lirih. Yusuf menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Dia mereka terasa lebih berat daripada 1000 kata. 2 anak kecil, menyimpan duka yang terlalu besar untuk usia mereka. Di sudut lain, seorang ustadz tua duduk dengan mushaf kecil yang robek sampulnya. Ia membaca dengan suara serak, meski ayat-ayatnya kadang terhenti oleh batuk panjang. Anak-anak menoleh, sebagian terisak, sebagian menutup wajah dengan kedua tangan. Suara itu menjadi pelipur lara, meski hanya sebentar, mengingatkan bahwa masih ada harapan di balik semua kepedihan. Namun ketenangan itu kembali pecah. Ledakan terdengar tidak jauh dari sekolah. Tanah bergetar, debu jatuh dari atap yang retak. Anak-anak menjerit, beberapa lari ke arah pintu. Relawan berusaha menenangkan mereka, tapi rasa takut sudah lebih kuat daripada kata-kata. Yusuf memeluk adiknya erat, hatinya gemetar. Dari kejauhan, asap hitam membubung ke langit, menandakan ada lagi bangunan yang hancur. Aroma mesiu semakin kuat, bercampur dengan udara panas. Gaza kembali menjadi neraka terbuka di bawah langit yang seharusnya biru. Yusuf menatap langit yang dipenuhi asap. Dalam hati ia bertanya, berapa lama lagi anak-anak harus berjalan di antara jejak kematian ini? Suara azan subuh yang lemah terdengar dari pengeras suara yang hampir rusak. Di antara kepingan kaca dan batu berserakan, beberapa orang tua bangkit untuk sholat meski tanpa sajadah, hanya beralaskan tanah yang dingin. Yusuf memperhatikan dari kejauhan, memeluk adiknya erat, mencoba memahami keteguhan hati yang masih tersisa di tengah kehancuran. Di luar gedung pengungsian, asap tebal masih menggantung. Relawan berlarian membawa peralatan seadanya, mencoba menyelamatkan siapapun yang tertimbun reruntuhan. Teriakan meminta tolong bercampur dengan suara besi dipukul, tanda bahwa ada yang masih hidup di bawah puing. Waktu terus berjalan, namun harapan semakin tipis. Yusuf melihat seorang anak laki-laki berlari masuk ke sekolah. Nafasnya terengah, wajahnya pucat, bajunya berlumuran debu. "Rumah sakit hancur," teriaknya. Semua mata menoleh. Suasana semakin tegang. Anak-anak mulai menangis. Orang dewasa terdiam, seolah kabar itu adalah palu yang memukul habis semangat yang tersisa. Maryam menggenggam tangan Yusuf. Matanya basah. "Kalau rumah sakit hancur, di mana kita bisa sembuh?" Tanyanya dengan suara bergetar. Yusuf tidak menjawab, hanya menatap lantai yang penuh coretan lama dari kelas yang pernah ada. Pertanyaan itu menggantung, terlalu berat untuk diucapkan kembali. Tiba-tiba terdengar lagi ledakan keras. Kali ini lebih dekat. Dinding sekolah bergetar. Lampu kecil padam. Ruangan gelap gulita. Anak-anak menjerit bersamaan. Suara tangisan memenuhi udara. Yusuf berusaha menenangkan adiknya yang mulai menangis keras. Namun tubuhnya sendiri gemetar hebat. Ia merasa dunia di sekitarnya perlahan runtuh. Ketika debu mereda, cahaya samar dari luar masuk melalui jendela yang pecah. Beberapa relawan kembali masuk. Wajah mereka serius. "Kita harus segera pindah. Tempat ini tidak aman," kata salah satu dari mereka. Tangisan makin menjadi-jadi. Anak-anak memeluk satu sama lain. Tidak ada lagi tempat untuk disebut perlindungan. Di tengah kepanikan itu, Yusuf melihat seorang ibu muda berlari membawa anaknya yang terluka. Darah mengalir di kakinya, dan tangisan si kecil mengguncang hati semua yang mendengar. Relawan mencoba menghentikan pendarahan dengan kain robek, namun jelas luka itu parah. Yusuf menutup mata, seolah tidak sanggup lagi melihat penderitaan bertambah.
Langkah-langkah mulai diarahkan keluar. Anak-anak digiring menuju lorong sempit yang masih berdiri, sementara dentuman bom terdengar berulang di kejauhan. Yusuf berjalan sambil menunduk, menggenggam tangan Maryam dengan satu tangan dan menggendong adiknya dengan tangan lain. Bayangan debu, tangisan, dan rasa takut terus mengikuti mereka, seakan tidak ada habisnya. Lorong sempit itu dipenuhi langkah kecil yang terburu-buru. Anak-anak digiring satu persatu oleh para relawan, sementara suara dentuman terus menggelegar. Debu turun dari langit-langit, membuat udara semakin pengap. Yusuf menoleh ke belakang, melihat bayangan sekolah yang perlahan ditelan asap. Tempat itu bukan lagi rumah sementara, melainkan perangkap maut yang sewaktu-waktu bisa runtuh. Di luar, jalanan Gaza terlihat seperti kota mati. Bangunan yang dulu berdiri kini hanya menyisakan kerangka besi dan dinding setengah roboh. Mobil-mobil terbakar di pinggir jalan, meninggalkan bau besi gosong yang menusuk hidung. Anak-anak berjalan berbaris, sebagian menangis, sebagian lainnya hanya menatap kosong seolah sudah kehabisan air mata. Maryam masih menggenggam tangan Yusuf erat. Sesekali ia menoleh, matanya penuh ketakutan. Apakah kita akan selamat? Suaranya nyaris tak terdengar. Yusuf tidak menjawab, hanya menariknya agar tetap berjalan. Dalam hati, ia sendiri tidak yakin kemana mereka akan dibawa, atau apakah ada tempat yang benar-benar aman di Gaza. Para relawan mengarahkan rombongan menuju sebuah bangunan tua yang masih tegak, meski dindingnya penuh lubang peluru. "Kita singgah di sini," ujar seorang relawan dengan suara serak. Mereka masuk satu persatu, melewati pintu besi yang berkarat. Di dalamnya gelap, hanya cahaya samar dari lubang atap yang memberikan sedikit penerangan. Suara anak-anak semakin jelas, tangisan, batuk, dan bisikan doa. Seorang ibu berusaha menenangkan bayinya dengan lagu Nina Bobo yang terputus-putus. Suaranya lirih, seperti daun kering yang ditiup angin. Yusuf duduk di pojok, menidurkan adiknya di pangkuan, lalu bersandar ke dinding yang dingin. Matanya berat, namun suara ledakan terus membuatnya terjaga. Tiba-tiba pintu bangunan berderit terbuka. Seorang relawan masuk dengan wajah penuh debu. Nafasnya terengah, matanya merah karena asap. Serangan semakin dekat. "Kita mungkin harus bergerak lagi malam ini," katanya pelan. Suasana yang semula hening kembali berubah jadi tegang. Semua orang tahu, perjalanan malam jauh lebih berbahaya. Yusuf menatap wajah-wajah di sekitarnya. Anak-anak kecil meringkuk dalam dekapan ibunya. Sebagian tertidur dengan mimpi buruk, sebagian lainnya terbangun dengan ketakutan. Tidak ada tawa, tidak ada cerita. Hanya tatapan kosong yang menyimpan luka lebih dalam dari apapun yang terlihat. Di luar bangunan tua itu, malam kembali jatuh. Pesawat tempur masih berputar di langit Gaza, menebar bayangan kematian. Di balik dinding retak, Yusuf berbisik pada dirinya sendiri, bahwa ia harus kuat. Namun jauh di dalam hati kecilnya, ia mulai merasakan sesuatu yang lebih menakutkan daripada bom, yaitu hilangnya harapan perlahan-lahan. Malam di Gaza seakan tak pernah memberi istirahat. Di dalam bangunan tua itu, semua orang berusaha tidur, namun suara pesawat yang berputar di langit membuat jantung berdegup cepat. Anak-anak kecil menutup telinga dengan kedua tangan, sementara ibu-ibu memeluk mereka erat, seolah pelukan itu bisa melindungi dari ledakan yang mungkin datang kapan saja. Yusuf berbaring di lantai dingin, adiknya tertidur di pelukan, dan Maryam duduk tak jauh darinya. Cahaya rembulan masuk lewat celah atap yang pecah, menyorot wajah pucat anak-anak. Di tengah kesunyian yang mencekam, Yusuf mendengar bisikan lirih dari relawan yang berbicara dengan nada serius. Mereka membicarakan rute pelarian, jalan yang lebih aman, dan kemungkinan adanya serangan darat malam itu. Tiba-tiba terdengar ledakan keras, begitu dekat hingga dinding bangunan bergetar hebat. Beberapa anak menjerit ketakutan, bayi-bayi menangis keras. Debu turun dari langit-langit, membuat udara semakin sesak. Relawan berusaha menenangkan. Namun jelas semua orang tahu, malam itu tidak akan berlalu dengan tenang. Yusuf merasakan tangan Maryam menggenggam lengannya. Gadis kecil itu gemetar, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak mau mati, Yusuf.
suaranya hampir tak terdengar. Yusuf menelan ludah, hatinya sendiri bergetar hebat. Namun ia mencoba tersenyum tipis. Kita akan selamat, katanya, meski dalam hati ia tidak yakin pada kata-kata itu. Di luar bangunan, suara tembakan terdengar bersahutan. Bukan lagi hanya bom dari udara. Kini peluru beterbangan di jalan-jalan. Relawan menutup pintu besi rapat-rapat. Sementara semua anak disuruh merapat ke sudut ruangan. Tangisan semakin keras. Ketakutan semakin nyata. Gaza benar-benar berubah menjadi neraka terbuka. Beberapa saat kemudian, suara mesin kendaraan berat terdengar. Rantai besi menggerus aspal, mendekat perlahan. Anak-anak menutup mulut agar tidak bersuara. Ibu-ibu menundukkan kepala. Yusuf ikut menahan nafas. Telinganya berusaha menangkap arah suara itu. Jantungnya berdetak sekeras dentuman bom yang tadi mengguncang bumi. Malam berjalan begitu lambat. Detik terasa seperti jam, menit terasa seperti hari. Semua orang hanya bisa menunggu. Apakah bangunan itu akan menjadi sasaran berikutnya atau tidak? Yusuf mencoba memejamkan mata. Namun setiap kali ia terlelap, ledakan baru membangunkannya kembali. Dan di antara ketakutan yang tak berujung itu, doa lirih terdengar dari sudut ruangan. Seorang lelaki tua membaca ayat-ayat suci dengan suara bergetar, namun penuh keyakinan. Suara itu menembus kegelapan, memberi sedikit cahaya di hati yang hampir padam. Yusuf mendengarkan, lalu memeluk adiknya lebih erat, seolah ayat itu menjadi perisai terakhir yang bisa mereka miliki malam itu. Langit Gaza mulai berwarna abu-abu. Tanda fajar hampir tiba. Namun bagi mereka yang bertahan semalaman di bangunan tua itu, waktu terasa berhenti di antara dentuman bom dan desingan peluru. Relawan perlahan membuka pintu besi, menatap jalanan yang sepi. Hanya tersisa asap tipis dan reruntuhan yang hangus. Udara dingin bercampur bau mesiu menyambut pagi. Yusuf terbangun dari tidur singkatnya yang penuh mimpi buruk. Adiknya masih lelap di pelukan. Wajahnya pucat namun tenang. Maryam duduk bersandar pada dinding, matanya sembab karena tangis. Namun ia tetap menggenggam tangan Yusuf. Mereka berdua bangkit, mengikuti langkah para relawan yang bersiap memindahkan anak-anak ke tempat lain. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seolah nyata, agar kita bisa mengambil pelajaran berharga tentang ketabahan, doa, dan harapan di tengah penderitaan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jika Anda merasakan pesan dari kisah ini, silakan tinggalkan komentar, berikan like, dan subscribe agar kisah penuh hikmah ini dapat terus hidup dan didengar banyak orang.